Terima kasih Anda masih bersama kami di Newspedia dan Mitra TA TV. Waktu kita cukup terbatas sehingga kita akan coba lebih konstruktif lagi di segmen kedua dan sekaligus ini segmen terakhir untuk kita membahas bagaimana pemilu kada serentak di Indonesia dilaksanakan. Terima kasih masih bersama kami Ketua KPU Sukoharjo Mas Nuril Huda di jaringan Zoom dan juga Pak Joko. Terima kasih, kita akan melanjutkan kembali terkait soal partisipasi Bapak, karena memang bagaimana juga setiap pilkada ataupun pesta demokrasi di Indonesia pasti ada target bagaimana kepesertaan dari para masyarakat di sini. Melihat dengan kondisi seperti ini, apakah ada tanggapan Pak Joko apa yang harus dipersiapkan juga untuk lebih menarik? Saya kira kita bicara tentang komunikasi politik Okay. Bicara tentang kampanye politik, bicara tentang persuasi politik, bicara tentang iklan politik Jadi ini porsi kandidat pasangan calon bagaimana dia mampu membuat pesan-pesan politik menggunakan media politik yang menarik sesuai dengan era new normal ini gitu. Jadi tadi disampaikan bahwa pasti tetap ada batasan-batasan penggunaan media politik. Ya, sudah tidak saatnya sekarang untuk nanti kampanye akbar di lapangan menggunakan hiburan gitu. Tapi harus beralih kepada new media baru. Jadi justru media baru ini mempermudah kita untuk menyampaikan pesan-pesan menggunakan Zoom misalnya, walaupun terbatas tetapi nanti bisa digabung di mix dengan YouTube misalnya, itu. Jadi partisipasi masyarakat bisa dibangun lewat pasti dengan visi misi, apa yang ingin program-program yang menarik, terutama bagaimana calon ini nanti bisa saatnya untuk unjuk gigi bagaimana bisa unjuk gigi untuk memberikan manfaat kepada masyarakat di tengah kondisi seperti ini begitu. Jadi apapun kita lihat bahwa kalau industri mengatakan sampai Juni ini kalau tidak ada aktivitas kita sudah tidak mampu apa-apa. Akhirnya bagaimana paslon ini nanti bisa membangkitkan, memunculkan budaya baru, memunculkan mesin-mesin baru untuk menggerakkan roda apapun. Itulah yang diharapkan oleh masyarakat Tetapi harapan kita tetap jangan menciptakan suasana panas, menciptakan konflik horizontal begitu Tadi paslon bisa membuat pesan-pesan yang cerdas misalnya pesan-pesan membuat bahasa-bahasa yang bermoral gitu, misalnya jangan sampai mengadu masyarakat misalnya saatnya bahasa moral, saatnya unjuk gigi atau apapun itu yang dimunculkan Untuk independen sendiri Pak Joko, apakah artinya akhirnya independen ini punya kesempatan yang sama juga? Karena memang dari masa pun sama-sama kita nggak bisa bertatap muka dengan cara daring semua di bawah partai maupun yang independen pun akhirnya punya hal yang sama juga permasalahan untuk harus berkampanyenya. Atau ada tantangan seperti apa Pak Joko? Media politik kita bisa menggunakan komunikasi akbar, komunikasi massa, komunikasi kelompok dan komunikasi interpersonal gitu. Silakan bagaimana calon independen ini bisa menggunakan mix penggabungan antara komunikasi massa, komunikasi organisasi, komunikasi kelompok maupun komunikasi antar pribadi dengan sebuah keahlian, cara-cara, trik-trik tertentu itu banyak sekali cara-cara. Kalau saya ngobrol dengan para tim sukses itu menggunakan media praktisi itu. Politik ini yang kemudian memberikan saran-saran akhirnya seperti itu. Gitu. Mas Nuril Huda, saya bersama Anda kembali ini untuk menyambung pertanyaan yang sama juga. Lantas bagaimana KPU sendiri untuk kemudian memberikan bentuk keyakinan kepada masyarakat bahwa pilkada serentak pasti aman, pasti berjalan lancar, sehingga arahnya adalah tentang partisipasi mereka, Mas Nuril. Yang pertama kita memberikan sosialisasi dan juga motivasi dulu bahwa pilkada ini bisa dilaksanakan. Juga kita di dalam sosialisasi ini memberikan beberapa referensi khususnya di 24 negara. Bahkan Korea itu yang termasuk terparah kedua setelah Cina itu dengan prosedur yang dijalani itu bisa sukses pemilu di sana. Bahkan partisipasinya dari 54% menjadi 66%. Naik, naik. Jadi naik. Dan mereka dengan tertib antri seperti antrian di pelayanan umum itu ada jarak-jaraknya dan sebagainya. Saya kira ini selama hampir 3 bulan ini masyarakat juga sudah terbiasa dengan hal-hal yang seperti itu. Sudah terbiasa budaya tertib dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah TPS ini nantinya dibatasi maksimal
500. Gambaran maksimal 500 itu dimungkinkan satu RT satu TPS, sehingga masyarakat lebih dekat, lebih mudah aksesnya ke TPS. Yang selanjutnya adalah masih banyak beberapa sektor masyarakat ini yang aktivitasnya masih banyak ngumpul di rumah atau di tingkat RT, sehingga ini menjadi solusi juga bagi masyarakat untuk keluar rumah dan juga menjalankan aktivitas. Selain itu juga mulai saat ini kita berikan gambaran kepada masyarakat tentang optimisme dan juga kemudahan kita menggunakan hak pilih di dalam pemilu di masa new normal ini. Karena selama ini yang mungkin dikonsumsi masyarakat atau yang sering disampaikan adalah situasi sudah sulit, nyoblos juga tambah rumit dan sebagainya. Ini yang perlu kita bangun optimisme bersama dengan masyarakat. Baik. Nah ini kembali Pak Joko. Pak Joko, kalau kita mengikuti berbagai macam perkembangan berita, khususnya di Solo Raya saja, sudah ada beberapa calon yang kemudian memutuskan untuk mundur jika pemilu kada serentak dilaksanakan masih di 2